Selamat siang kepada Ibu, dosen, dan teman-teman semua. Yang kami hormati, Ibu dosen pengampu, Ibu Fitri Amelia Sari Lubis, Eskom Mkom, dan teman-teman semua. Baik, di sini kami akan membuat tugas video yang berjudul tentang set instruksi, karakteristik dan fungsi, dan karakteristik instruksi mesin, dan tipe-tipe operan, juga tipe-tipe operasi. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Rahmayani Harahap sebagai pemateri pertama, dan teman saya Ade Melati Sukma sebagai pemateri kedua, dan pemateri ketiga yaitu Febriani Harahap, dan pemateri keempat Suci Paramida, dan pemateri terakhir yaitu Yunita Fitri. Baik, langsung saja ke materi. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengantar set instruksi sampai dengan siklus instruksi dasar PES. Set instruksi adalah kumpulan lengkap instruksi yang dipahami oleh sebuah CPU, berfungsi sebagai antarmuka atau interface antara perangkat lunak dan perangkat keras, menentukan apa yang bisa dilakukan oleh CPU melalui kode mesin binari. Setiap instruksi dieksekusi secara berurutan untuk menjalankan program. Elemen-elemen instruksi mesin, operation code atau opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilakukan, misalnya ADD atau SUB. Source Operand Reference, menentukan asal data input yang akan diproses. Result Operand Reference, yaitu menentukan tempat penyimpanan hasil operasi. Dan next instruksi reference, menentukan lokasi instruksi berikutnya yang harus diambil. Representasi instruksi dalam komputer. Di dalam komputer, instruksi direpresentasikan sebagai sekumpulan bit atau format instruksi. Format ini dibagi menjadi beberapa file sesuai dengan elemen instruksi. Selama eksekusi, CPU menyalin instruksi dari memori ke dalam instruksi register. CPU harus mampu membaca kode biner tersebut dan mengekstrak operasi yang dimaksud. Siklus instruksi dasar PES, yaitu mengambil instruksi dari memori utama berdasarkan alamat di program counter atau FIS. Decode, menganalisis kode operasi atau opcode untuk menentukan tindakan yang diperlukan. Dan excite, yaitu menjalankan operasi logika atau aritmetika pada unit fungsional CPU. Dan store, yaitu menyimpan hasil kembali ke register atau lokasi memori yang harus dituju. Baik, cukup sekian dari materi saya. Lanjut kepada pemateri kedua, kepada Ade Melati, dipersilakan. Baik, saya pemateri kedua akan menjelaskan dari slide 5 sampai ke slide 8. Karakteristik rancangan set instruksi kelengkapan. Completeness, harus bisa mengeksekusi semua jenis komputasi yang diinginkan. Efisiensi kode instruksi harus ringkas agar menghemat ruang memori. Orthogonality, setiap instruksi bersifat independen tanpa tumpang tindih fungsi. Kompatibilitas, set instruksi baru harus mendukung program dari versi CPU lama. Selanjutnya, karakteristik format alamat instruksi set. Instruksi dibedakan berdasarkan jumlah alamat yang termuat dalam satu instruksi. Jumlah alamat mempengaruhi kompleksitas internal CPU dan panjang kode program. Semakin banyak alamat, instruksi semakin kompleks, tetapi jumlah instruksi program lebih sedikit. Semakin sedikit alamat,
yaitu satu alamat berfungsi ganda sebagai operan asal sekaligus tempat hasil. Contoh yaitu ADD A, B, rektu A sama dengan A plus B. Format 2 alamat mengurangi ukuran panjang instruksi dibandingkan format 3 alamat. Slide 8, jenis format alamat 1 sampai alamat 0 alamat. Format alamat yaitu menggunakan registrasi implisit yang disebutkan akumulator. Contoh yaitu ROAD B diikuti ADD C. Format 0 alamat yaitu menggunakan struktur data stack di memori. Semua operasi merujuk pada puncak stack. Pilihan format alamat ini menentukan arsitektur CPU, arsitektur stack, akumulator atau register umum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga yaitu Febriani Harahap. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang slide ke-9 sampai slide ke-11. Yaitu slide ke-9 yaitu fungsi set instruksi bagi pemrograman, yaitu menyediakan kontrol penuh terhadap sumber daya perangkat keras komputer, memungkinkan optimalisasi performa program pada tingkat bahasa rakitan, yaitu membantu komputer bahasa tingkat tinggi atau C++, Java, Python, yaitu menerjemahkan kode menjadi bahasa mesin, menjadi fondasi keamanan sistem dalam membatasi akses instruksi berbahaya. Slide ke-10 yaitu tipe-tipe operan, yaitu dasar operan adalah objek atau data yang dimanipulasi oleh instruksi mesin. Sumber operan dapat berada di registrasi CPU, memori utama, atau di dalam instruksi itu sendiri. Pengenalan tipe operan sangat penting bagi CPU untuk mengalokasikan ukuran bit yang tepat, seperti yang didukung menentukan fleksibilitas pemrosesan data. Slide ke-11 yaitu tipe operan atau address. Address yaitu memori digunakan sebagai operan untuk menunjukkan lokasi data yang sebenarnya, yang digunakan dalam instruksi pencabangan atau run untuk mengubah alur eksekusi pemrograman atau program, memungkinkan kalkulasi alamat secara dinamis selama program berjalan, atau indexing atau offsetting yang dapat berupa alamat fisik langsung atau alamat logika ataupun. Sekian materi saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami Suci Paramida. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan slide ke-12 sampai 14, yaitu tipe operan. Angka adalah tipe operan yang paling sering diproses dalam komputasi. Integer, preset, point digunakan untuk perhitungan bilangan bulat, bertanda atau tidak bertanda. Floating point digunakan untuk bilangan desimal atau pecahan besar. Bilangan berbasis binary coded desimal untuk aplikasi keuangan yang butuh akurasi tinggi. Karakter dan logika data karakter. Data tekstual yang dipresentasikan menggunakan kode biner tertentu seperti 8 bit atau Unicode, UTF 16 atau 32 bit. Logical data. Data berupa bit tunggal atau kumpulan bit yang bernilai boolean atau terus 1 atau flash 2. Operasi pada data logika fokus pada manipulasi bit individu atau pengujian bit, penggeseran bit. Selanjutnya tipe-tipe operasi. Klasifikasi utama jenis operasi yang digunakan yang dilakukan oleh CPU ditentukan langsung oleh kode operasi. Jumlah operasi terpisah dari puluhan hingga ratusan tergantung arsitektur CPU, JIT dan RISC. Secara umum, operasi dibagi menjadi transfer data, aritmatika, logika, konferensi input atau output, dan kontrol sistem. Cukup sekian dari saya.
Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami Yunita Fitri. Kepada saudari dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan dari slide 15 sampai slide 17. Tipe operasi. Tipe operasi data atau transfer data merupakan jenis operasi yang paling dominan dalam setiap program komputer. Berfungsi memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mengubah isinya. Book atau load menyalin data dari memori utama menuju register CPU. Store menyalin data dari register CPU kembali ke dalam memori utama. Tipe operasi. Aritmatika menyediakan kemampuan kalkulasi dasar untuk eksekusi komputer matematika. Operasi standar meliputi sejumlah ADD, pengurangan atau sub, perkalian atau mul, dan pembagian. Tip operasi unari meliputi increment atau tambahan satu. Increment kurang satu ini memperbarui status CPU seperti tanda minus, overflow atau hasil nol. Tipe operasi logika atau logik melakukan manipulasi bit data berdasarkan prinsip aljabar. Operasi data and or not sure. Sip atau pergeseran menggeser bit ke kiri atau ke kanan atau sering digunakan untuk perkalian, pembagian cepat ruas 2. Rotate atau perputaran menggeser bit keluar dari satu ujung dan memasukkannya kembali ke ujung lain. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu set instruksi adalah kumpulan lengkap instruksi yang dipahami oleh sebuah CPU. Fungsi utamanya adalah menjadi antarmuka atau interface yang menghubungkan perangkat lunak dan perangkat keras, serta menentukan apa saja yang bisa dilakukan oleh CPU melalui kode mesin biner. Di dalam sistem, setiap instruksi akan dieksekusi secara berurutan untuk menjalankan sebuah program. Mungkin cukup sekian dari materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.